Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Ya, ketemu sama kakak lagi masih dalam teks prosedur. Ya, karena kita baru sedikit ngebahas masalah teks prosedur, jadi kita masih bahas itu saat ini. Oke, nanti kita move ke papan tulis. Jadi disiapkan alat tulisnya ya, siapkan kertasnya dan segala-segalanya yang untuk mencatat. Untuk absen ya, ini menurut kakak untuk absen silakan ketik hadir di kolom komentar ya. Yang nggak ketik hadir berarti nggak di absen, karena masih banyak yang nggak absen ya, masih banyak yang nggak masuk, berarti itu yang nggak masuk dalam absen kakak. Siap-siap nanti di rapot bayangannya nilainya pada jelek semua ya. Kemudian jadi jangan lupa absen, oke. Kemudian kita bahas nanti masalah teks prosedur, tentang cara membuat, kaidah pembahasan, struktur gitu ya. Jadi kan ini pertemuan ketiga ya, materi kedua ya, materi ketiga ya, kan udah dua kali materi. Yang pertama dalam teks prosedur itu disuruh nyatet, kedua disuruh ngerangkum, kedua itu yang nggak pakai spidol ya, kakak yang video ini nggak pakai spidol. Nah, ketiga sekarang gitu ya. Jadi terakhir nih, kalau misalnya nanti hari ini belum sampai tuntas, ya udah berarti besok masih ada materi. Tapi kalau udah tuntas, besok tinggal soal aja doang. Atau ulangan probab ya, ulangan harian. Mungkin ulangan bab ini gitu, ulangan harian. Ya, jadi nanti jadi sekarang materi misalnya udah kelar, berarti besok tinggal soal doang ya. Oke, langsung aja kita cek ke papan tulis, cekidot. Oke, kita nggak jadi ke papan tulis ya. Nanti di papan tulis habis kakak ngomong kita ke papan tulis. Karena kakak jelasin lewat mulut dulu ya. Sekarang berubah caranya. Kakak jelasin lewat mulut, nanti baru kakak ke papan tulis kasih yang tulisan yang kakak jelasin biar kalian bisa nyatet ya. Kita pertama membahas tentang cara membuat teks prosedur. Nah, cara membuat teks prosedur itu pertama yang kita butuhkan adalah, atau yang kita persiapkan dan kita perhatikan itu adalah tema ya. Kita mau bikin apa gitu. Nah, kita mau, kan ada tiga macam ya, ada tiga macam teks prosedur. Teks prosedur cara memainkan alat, cara membuat sesuatu, sama cara melakukan sesuatu. Nah, kita tentuin mau pilih apa dari ketiga itu gitu. Nah, kalau udah ditentuin, nanti kita cari temanya. Kita pengen bikin teks prosedur cara membuat sesuatu gitu. Apa nih, kita mau bikin apa nih? Oh iya, bikin singkong goreng gitu kan. Kentang goreng gitu. Nah, udah ketemu tuh temanya, kentang goreng. Kemudian kita lanjut ke judul gitu ya. Lanjut ke judul. Nah, di judul itu kalian buat semenarik mungkin biar si pembaca ini bisa baca teks kalian, teks prosedur kalian. Misal gini, cara membuat kentang goreng yang menyenangkan, atau cara membuat kentang goreng yang simple, cara membuat kentang goreng yang mudah gitu ya. Jadi kalian tambahin tuh judulnya kayak gimana, terserah kalian, biar pembaca ini bisa ngebaca teks kalian, mau membaca teks kalian karena menarik gitu ya judulnya. Nah, udah judul nih, udah tema. Kalau tema nggak usah ditulis ya, yang tema itu kalian pikirkan di dalam otak kalian, di dalam pikiran kalian, kemudian baru judulnya kalian tulis. Misal kalian tulis cara membuat kentang goreng yang gurih misalnya gitu ya, walaupun cara sama gitu ya dengan cara-cara membuat kentang goreng yang lain, tapi itu namanya judul biar menarik, jadi orang-orang pada bisa lihat, pada pengen baca gitu ya. Nah, tulis judulnya udah, kemudian kita lanjut ke tujuan gitu. Nah, tujuan ini berbentuk paragraf gitu ya. Di dalam teks prosedur itu tujuan berbentuk paragraf. Misalnya tujuan itu ini ya pengertiannya, hasil akhir yang ingin dicapai dalam teks prosedur.
Misal kalian bikin teks bikin tadi tuh tentang kentang goreng. Nah, hasil akhirnya apa? Kalian pengen kalian ingin pembaca itu atau kalian ingin orang-orang paham cara membuat kentang goreng yang baik dan benar menurut kalian gitu, agar hasilnya gurih gitu ya. Nah, itu kan udah tuh ketemu tuh ide dari tujuan kalian. Nah, itu kalian bikin paragraf gitu. Misalnya apa, kentang goreng, kita pembukaan dulu gitu kan. Kentang goreng adalah makanan khas Indonesia misalnya, atau makanan khas Eropa gitu. Nah, kentang goreng biasanya dimakan saat sarapan bersama dengan saus gitu kan. Nah, itu kalian pakai pembahasan dulu lah, basa-basi dulu, pembuka dulu gitu ya. Kalian jelasin dulu tuh kentang goreng apa, biar orang paham biasa buat apa kentang goreng itu. Biasanya kayak apa namanya, pokoknya seputar kentang goreng lah, karena kalian buat kentang goreng. Nah, kemudian baru titik gitu kan. Misalnya kentang goreng adalah makanan khas Eropa gitu. Orang sana biasa makan kentang goreng itu saat sarapan dibarengi dengan saus sambal atau saus cabai dan teh hangat gitu kan, titik. Nah, berikut cara membuat kentang goreng yang baik dan benar agar hasilnya gurih. Nah, baru itu titik, selesai. Nah, itu tujuannya ya, paragraf kan jadinya. Nah, baru setelah tujuan kalian ke alat dan bahan. Tahu ya bentuk alat dan bahan? Kalian pernah baca ini belum? Cara membuat resep makanan. Nah, di situ resep makanan tuh, cara teks prosedur. Tapi kalau di resep makanan biasanya ada yang yang ada tujuannya, ada yang nggak ada tujuannya. Tapi kalau di sini kalian harus buat tujuannya biar lengkap gitu ya. Nah, alat bahan terutama alat sama dengan apa aja alatnya, penggorengan, terus spatula, terus minyak goreng bahan. Terus apa lagi? Kalau alat tuh ini ya, alat itu benda yang kalian gunakan gitu ya. Bukan yang bahan-bahan, beda sama bahan. Alat itu isinya benda-benda atau sesuatu yang bisa kalian kerjakan untuk membantu pembuatan gitu ya. Bukan dasar dari pembuatan, tapi untuk membantu membuat kentang goreng gitu. Itu namanya alat, membantu, media gitu ya. Nah, kalau bahan itu komponen. Jadi ya bahan utamanya kentang gitu ya, udah pasti. Minyak goreng udah pasti, sama garam, misalnya garam. Nanti kan buat biar asin gitu ya. Nah, terus saus gitu ya, saus sambal atau saus cabai. Nah, itu bahan-bahannya. Nah, kalau alat-alatnya penggorengan, spatula, kompor, gas, piring, sendok atau garpu gitu ya. Nah, itu namanya alat. Dan yang satu lagi bahan gitu. Nah, kemudian alat dan bahan selesai, baru langkah-langkah gitu ya. Kalian langkah-langkah sama dengan 1 titik. Nah, langkah-langkah itu isinya kalimat perintah ya. Tahu ya kalimat perintah atau kalimat imperatif. Nah, langkah-langkah itu kalimat perintah. Jadi 1, panaskan penggorengan terlebih dahulu. 2, masukkan minyak goreng atau kemudian masukkan. Nah, terdapat konjungsi temporer gitu. Kemudian, lalu, setelah itu, sebelum, sesudah. Nah, itu konjungsi temporer ya, yang kemarin nanti kita bahas juga. Kemudian langkah-langkah gitu ya. Terus kemudian tuang minyak goreng ke dalam penggorengan yang panas ya. Tuanglah minyak goreng gitu ya. Titik. Kemudian tunggulah minyak goreng hingga panas. Kemudian masukkan kentang goreng. Tunggulah minyak goreng sudah panas. Itu kan titik. Kemudian sambil menunggu minyak goreng, nomor 4 misalnya, potonglah kentang menjadi bentuk persegi panjang gitu ya. Nah, setelah selesai memotong kentang, masukkan kentang tersebut ke dalam ke dalam minyak goreng yang panas. Nah, itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu ada dua macam ya, ada 2 macam. Pertama itu kita bisa bentuknya poin-poin 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu langkah-langkah. Nah, bisa juga kita buatnya pakai paragraf.
Ya, jadi poin-poinnya itu ya paragraf, jadi kalimat, titik gitu kan. Siapkan alat dan bahan titik gitu kan. Kemudian panaskan penggorengan titik. Nah, itu kan jadinya paragraf. Bisa kayak gitu. Jadi ada dua macam ya. Ada dua macam. Pertama itu poin-poin bentuknya, kedua itu paragraf. Nah, kalian bisa buat terserah kalian mau yang mana. Nah, udah selesai cara membuat teksnya. Nanti ada lagi tambahannya, tapi itu nanti kita bahas di struktur teks prosedur. Oke? Jadi itu cara membuat teks prosedur. Pertama, tentukan tema, judul, tujuan, alat bahan, sampai langkah-langkah. Ada 5 ya, ada 5 cara untuk membuat teks prosedur. Ada 6, tapi nanti satunya kita bahas belakangan. Hari ini juga tapi belakangan ya. Nah, ini mari kita langsung ke papan tulisnya. Ya, kakak foto nanti kalian catat, oke? Dot. Oke, kalian udah catat ya? Udah catat tadi itu yang kakak tulis di papan tulis, itu yang kakak jelasin ya. Itu kalian catat. Kemudian kita mau bahas tentang struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu tadi sama kayak cara membuat, tapi nggak ada tema ya, nggak ada tema. Pertama, judul. Kedua, tujuan ya. Ketiga itu alat dan bahan. Keempat, langkah-langkah. Kelima, kesimpulan. Nah, gimana cara buat kesimpulan dalam teks prosedur? Itu yang akan kita bahas. Nah, strukturnya itu kalian tulis ya. Kalian tulis. Pertama itu ada jadi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kesimpulan. Nah, ada 5 struktur. Itu kalian tulis ya. Kalau pengertiannya tahu ya judul itu buat apa. Tadi kan udah kakak jelasin di dalam cara pembuatan ya. Jadi itu kalian tulis saja poin-poinnya ada 5 bagian. Ya, 5 bagian dalam struktur teks prosedur. Nah, lanjut kita ke bagaimana cara membuat kesimpulan gitu ya. Kita ke papan tulis ya. Lagi ke papan tulis lagi, ini sambil kakak videoin. Kalau tadi kan foto, sekarang video. Ya, cara membuat kesimpulan cara menyimpulkan teks prosedur gitu agar teks prosedurnya lengkap sampai ke kesimpulan. Langsung. Ini ya struktur teks prosedur tuh yang sebelah kiri, kemudian sampai kesimpulan kan. Nah, kemudian cara menyimpulkannya gitu, menyimpulkan teks prosedur. Ya, membaca keseluruhan teks dari judul sampai ke langkah-langkah. Kemudian menentukan kalimat utama. Nah, menentukan kalimat utama itu berarti kan, nah kan ada yang poin-poin, ada yang paragraf ya. Yang poin-poin kan susah tuh cari kalimat utamanya. Nah, itu kalian cari misal gini, yang poin-poin itu kan alat dan bahan. Ya, kalau langkah-langkah kan kadang-kadang ada yang paragraf. Tapi pertama kita cari, kalau tujuan itu kan paragraf ya, tujuan. Alat dan bahan itu kan poin-poin. Nah, cara nyari kesimpulan di dalam poin-poin itu kalian cari misalnya alat. Nah, ini alat mana yang paling penting ya. Kemudian bahan apa yang paling penting. Nah, itu kan nanti kalian masukkan ya ke dalam kalimat utama. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berarti kan bentuknya poin-poin ya atau paragraf. Nah, kalau misalnya paragraf mah gampang. Kalian singkat aja tuh. Singkat caranya. Nah, kalau misalnya langkah-langkah berarti kalian cari langkah-langkah yang paling ribet, yang paling banyak, yang paling besar gitu ya, langkah-langkah yang paling besar. Misal gini. Tadi kentang goreng ya, ini kakak buat contoh kesimpulan. Tadi kan teksnya kan udah kakak jelasin tuh. Gambaran teksnya kan dari judul, tujuan, alat dan bahannya apa aja, langkah-langkahnya gimana, itu kan kakak udah jelasin. Nah, itu yang tadi kakak jelasin, kakak bikin kesimpulannya. Pertama, kita buat dari judul ya, tujuan. Nah, tujuan itu misalnya kentang goreng gitu kan. Kentang goreng adalah makanan ya, baca ya. Kentang goreng adalah makanan khas Eropa, khas ya, Barat. Itu titik. Nah, ini udah tujuan nih, kita singkat ya. Kemudian alat dan bahan. Alat yang paling penting apa?
penggorengan ya. Kentang goreng siapkan penggorengan. Siapkan penggorengan dan kentang yang sudah dipotong-potong. Dipotong biar singkat ya. Nah, itu udah ke dalam alat dan bahan, ya kan? Kan alat yang paling penting penggorengan dan bahan yang paling penting itu kentang, gitu ya. Nah, baru tuh titik itu udah di dalam alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya apa misalnya? Kemudian goreng ya. Goreng kentang tersebut. Nah, kemudian goreng kentang tersebut hingga berwarna kecoklatan. Titik. Terus terakhir nih penutup dari kesimpulan. Angkat ya, maaf. Angkat kentang tersebut dan angkat kentang tersebut berarti ini koma ya, jangan titik, ini koma. Berarti kan kemudian goreng kentang tersebut hingga berwarna kecoklatan. Lalu angkat kentang tersebut. Kentang goreng siap dihidangkan. Nah, ini contoh kesimpulan ya. Ini panjang karena kan space pendek. Kalau misalnya segini nih sampai panjang nih pasti cuma 3 baris doang gitu ya. Nah, ini kesimpulan itu ya. Pertama tadi yang kita bahas sebentar. Nah, yang kita bahas itu kentang goreng adalah makanan khas barat. Itu ada di tujuan ya. Itu ada di tujuan ya. Nah, itu ada di tujuan ya. Kemudian siapkan penggorengan dan kentang yang sudah dipotong-potong. Nah, itu ada di alat dan bahan ya. Kemudian goreng kentang tersebut hingga berwarna kecoklatan, lalu angkat kentang tersebut. Nah, itu ada di langkah-langkah. Udah selesai kan habis ini tuh langkah-langkah. Nah, baru kentang goreng siap dihidangkan. Nah, itu inti dari kesimpulannya ya. Nah, jadi cara membuat kesimpulan dalam teks prosedur ya. Ini kalian tulis silakan, kalau nggak jelas tinggal kalian komen aja biar nanti jawab, atau enggak kalian zoom ya biar kalian itu. Nah, ini membuat teks prosedur juga tuh di dalamnya, di sampingnya masuk juga ya. Oke, sekarang udah selesai ya. Jangan lupa dicatat, jangan lupa tulis absen hadir, jangan lupa dibaca lagi karena itu buat kalian. Ya, kemarin banyak yang belum nyatet tuh, biarin aja. Ulangan banyak yang ngaco ya, karena mungkin pada nggak nyatet jadinya pada ngaco ya jawabannya. Biarin nilai jelek ya kakak kasih jelek, cakep kakak kasih cakep. Pokoknya kalau cakep banget, jelek banget. Kakak gitu. Ya, jadi silakan kalian catat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.